Baik, jadi sebelum membuat aplikasi melalui Android Studio perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama di jendela pertama ketika membuka Android Studio, di jendela sebelah kiri ini adalah aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita bisa buka dari sini atau kita juga bisa import dari aplikasi yang sudah kita buat tapi dari aplikasi yang berbeda, misalnya melalui Eclipse. Nah, kita bisa import ke Android Studio. Tapi khusus untuk kali ini kita akan bikin dari awal lagi, jadi kita pilih Start a New Android Studio Project. Nah, kemudian di sini disediakan beberapa template di Android Studio. Contohnya kayak login activity, tab activity. Jadi otomatis ketika kita bikin, kita udah disediain khususnya tampilan yang biasanya umumnya dipakai buat login activity, tab activity, dan lain-lain. Nah, tapi khusus buat sekarang kita belajar di awal banget, jadi kita pilih empty activity. Jadi kita bikin dari mulai desainnya, Java-nya, fungsi-fungsinya kayak gitu, kita bikin sendiri dari awal. Bahkan sampai yang dari dasar banget gitu. Klik next. Nah, kemudian di dialog ini, di paling atas ini nama aplikasi kita. Kemudian package name ini yang nantinya yang jadi apa ya namanya. Jadi kalau misalnya kita install aplikasi kita, ini yang dicek apakah ada yang sama atau ada yang atau enggak gitu si package name-nya. Kalau misalnya ada yang sama, otomatis nanti akan saling menimpa. Jadi aplikasi yang udah diinstal sebelumnya akan kehapus sama aplikasi yang udah yang install baru sekarang gitu. Jadi akan saling menimpa kayak gitu. Jadi usahakan package name ini unik gitu. Di sini tempat kita menyimpan file uh, aplikasi yang ini. Kemudian bahasanya sendiri di studio ada dua, yaitu Java dan Kotlin. Tapi khusus di video yang saya bikin kita pakai Java kayak gitu. Nah, di bawah ini menu API level ini jadi minimum API berapa sih yang bisa install aplikasi kita gitu. Dan di bawah ini ada persentase jumlah pengguna yang bisa memakai aplikasi kita ini berdasarkan data dari Google kayak gitu. Nah, minimum API level ini juga berfungsi nantinya buat beberapa fungsi. Kalau misalnya API levelnya lebih rendah lagi, ada beberapa fungsi di Android yang nggak bisa kita pakai. Jadi semakin atas semakin bagus. Tapi dibandingkan juga dengan kemungkinan user yang bisa pakai aplikasi kita kayak gitu. Setelah itu, ini kita silang dulu aja. Finish. Nah, setelah itu tunggu si Android Studio untuk membuat aplikasi kita, untuk menampilkan jendela awal aplikasi yang kita buat. Tunggu proses dari Gradle-nya berjalan. Jadi dia menyediakan susunan project kita gitu kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Nah, setelah proses Gradle selesai, di sisi kiri ini penampilan daripada struktur project kita gitu. Ada Java, Research, dan juga Gradle. Kemudian ada juga manifest. Nah, untuk Java adalah bagaimana nantinya logika program kita akan berjalan. Intinya, tempat di mana kita menyimpan segala perintah yang akan berjalan nanti, tapi usahakan menggunakan camel case, yaitu contohnya kayak gini. Nah, ini set content view. Misalnya kita mau bikin variabel string nama pemilik. Nah, ini namanya camel case. Jadi depannya itu huruf kecil, kemudian untuk kata kedua itu huruf besar. Dan usahakan jangan dipisah dengan menggunakan spasi karena nantinya akan terbaca sebagai dua variabel yang berbeda. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, research. Di research ini ada beberapa folder, ada drawable yang isinya biasanya gambar, kemudian custom background yang kayak gitu buat file kita, kemudian custom button yang kayak gitu, pokoknya hal-hal kayak gitu yang intinya dengan desain-desain. Kemudian layout, map juga nggak jauh beda sama drawable, cuma bedanya kalau map khusus untuk biasanya icon atau gambar doang. Kalau drawable lebih luas lagi. Kemudian value di sini ada
color, string, dan style. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngeset warna atau tulisan, kita bisa langsung misalnya di Java-nya atau di XML. Misalnya kita bisa langsung aja tulis gitu loh, apa kayak ini text hello world, kita bisa langsung tulis kayak gini. Tapi kita juga bisa ngeset teks-teks itu disimpan di string XML. Untuk warna kita set di color XML. Jadi nanti satu misalnya di sini ada color primary. Color primary itu kita set warnanya kayak gini, heksanya. Nah, jadi kita bisa pakai satu warna ini buat beberapa yang mau kita pakai dari satu sumber ini, tapi kita nggak usah ngafalin lagi misalnya, atau kita nggak usah bolak-balik deh gitu, nyari oh warnanya tadi apa ya. Jadi kita bisa ambil aja dari sini gitu loh. Kalau misalnya string, nantinya biasanya ngaruh untuk translation. Misalnya kita install aplikasi kita dengan bahasa yang berbeda. Nah nanti kalau misalnya kita udah set translationnya, nanti otomatis bisa ke translate juga. Kalau misalnya nggak kita set di string ini, biasanya nggak ke translate gitu. Jadi cuma satu bahasa doang yang udah kita set di Java-nya atau di XML, tapi bukan di string XML ini, ya ya udah bahasanya itu doang gitu, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir build Gradle. Di sini itu kayak apa ya, yang menjelaskan aplikasi kita gitu. Dari mulai SDK versinya berapa, kemudian ID aplikasinya apa, yang kayak tadi, kayak package name kayak gitunya. Kemudian minimal SDK-nya tadi, target SDK-nya. Nah, tapi yang perlu di-highlight yang ini dependensi ini tuh kayak library yang mau kita pakai. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya pakai Google Maps, Card View dan lain-lain, itu tuh kita harus masukin atau import si library-nya di sini. Kalau misalnya nggak kita import, mau kita code kayak gimana pun misalnya di Java-nya, itu nggak bakal kebaca, malah jadi error. Jadi nggak bakal kita bisa running si aplikasinya atau kita build si aplikasinya kayak gitu. Jadi tetap kita harus tampilin di sini dulu, diimport di sini dulu. Ada dua jenis, ada build Gradle project dan module app. Nah, yang terakhir adalah Android Manifest. Di Android Manifest ini kayak apa ya, file-file atau halaman-halaman yang kita pakai di Android ini, sederhananya kayak gitu. Kalau misalnya kayak ini nih, ada main activity, di sini terdaftar main activity. Nah, kalau misalnya contoh kita bikin satu file lagi deh di sini, misalnya activity aja, empty activity juga misalnya. Usahakan representatif ya. Kalau misalnya kita bikin activity, misalnya kita halaman itu buat nampilin maps, ya udah misalnya kita kasih nama maps activity kayak gitu. Nanti otomatis ke generate juga sama si XML-nya, layout filenya. Bahasanya pilih lagi kayak tadi, pokoknya kayak gitu, kayak tadi pas awal. Tapi usahakan representatif namanya dengan nanti fungsi yang mau kita buat kayak gitu. Finish. Tunggu Gradle-nya berjalan. Nah, udah selesai. Misalnya contoh kecil aja ya. Misalnya ini si Maps Activity kan di Android Manifest nih. Udah terdaftar nih, ada Maps Activity. Misalnya mau kita panggil nih di main activity atau halaman utama. Misalnya intent, ini nanti saya jelasin apa itu intent, tapi di video yang berbeda. Ini cuma contoh aja. Intent. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita run, ini bakal jalan. Tapi kalau misalnya bedanya nanti di sini si Maps Activity-nya kita hapus, misalnya kayak gitu. Nah, otomatis nanti kalau misalnya kita run si aplikasinya ke HP kita, ke device kita, atau melalui emulator, ketika kita manggil ini malah jadi error. Aplikasi kita malah close. Kenapa? Karena aplikasi kita nggak halaman ini, si Maps Activity ini nggak dikenali di manifestnya. Jadi otomatis kayak kita manggil sesuatu yang sebenarnya nggak ada di di aplikasi kita gitu, kayak gitu. Di sini juga
tempat di mana kita ngasih permission. Misalnya aplikasi kita itu memerlukan atau ada fungsi yang memerlukan aplikasi internet. Nah, kita harus nambahin yang namanya permission internet, misalnya kayak gitu. Atau contoh lain, Google Maps, kita nambahin juga, atau kamera deh ya, kamera ini kayak gini. Terus akses data-data telepon yang kayak gitu, di sini juga ditambahin juga, harus kayak gitu, ditambahin di sini. Ya kayak gitulah pokoknya. Sederhananya kayak gitu. Nah, sekarang contoh aja kita langsung jalanin deh. Nah, ini kan di halaman layoutnya ya. Oh iya, di XML ini usahakan berbeda dengan Java. Kalau di XML ini gunakan pemisah underscore. Jangan sampai, sama sih kayak Java, jangan sampai kita pakai spasi. Tapi usahakan kalau misalnya dua kata yang berbeda, itu kita gunakan underscore aja kayak gitu. Ya bisa aja sih pakai camel case, tapi umumnya dalam aturannya itu kita pakai underscore. Sedangkan untuk Java biasanya pakai camel case nih. Ini defaultnya camel case, ini underscore kayak gitu. Di XML juga desain ada dua jenis ya. Bisa pakai desainnya ini atau kita sebut aja drag and drop. Misalnya kita masukin ke sini, kita drop nih di sini. Nih, ada button. Otomatis nanti di sini juga ada button gitu nih. Nah ini, button muncul. Nah di teksnya juga otomatis ke generate sendiri kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri lebih enak pakai teks sih. Lebih apa ya namanya? Untuk ngeset atributnya lebih enak, kayak misalnya nih teks, misalnya text size, text style dan lain-lain. Menurut saya lebih enak di teks, bukan di desain ini. Nah, kalau gitu kita langsung contoh aja install aplikasinya. Ini udah ada device yang terhubung, yaitu Sony ya. Di atas ini yang fungsinya ini ada WiFi ADB. Jadi kalau misalnya kita mau install lewat apa namanya WiFi, kita bisa pakai ini. Ini buat running, ini buat debug, AVD manager dan lain-lain di sini. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, di sini juga menu-menu yang default lah di aplikasi-aplikasi pasti ada kayak gitu. Kita langsung jalanin aja. Tunggu prosesnya berjalan. Nah, ini aplikasinya udah selesai ya. Sesuai dengan apa namanya? Ini activity main. Karena kita set activity main sebagai default tampilan pertama yang nampil. Nah, ini hello world. Di sini juga sama hello world. Nih. Jadi yang tadi saya gunakan itu Visor ya, yang bisa digunakan untuk mirroring device kita ke laptop. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa dipakai buat mirroring kayak Visor, Screencast, dan lain-lain. Teman-teman bisa cari dan pilih yang menurut teman-teman paling cocok dan nyaman. Atau teman-teman bisa pakai bawaan menggunakan emulator virtual, yaitu misalnya bawaan Android Studio seperti AVD gitu. Atau emulator lain seperti Nox, BlueStack, Genymotion, dan lain-lain. Tentunya jika spesifikasinya memungkinkan ya.